Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau saya bilang LACC, katakan sign for Jesus. Semua ya yang punya tangan ya. Kalau nggak punya tangan ya udah. Yang punya tangan sign for Jesus ya. Sign for Jesus. Oke? LICC sign for Jesus. Oh, sekali lagi. LICC sign for Jesus. Huha ya. Harus ada huhanya supaya semangat ya. Oke, LICC sign for Jesus. Huha. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Welcome home Maba 2023. Nice meet you. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, dengan sosial media Bapak Gembala. Puji Tuhan, baik di YouTube, baik Instagram, baik di Facebook dan di TikTok. Puji Tuhan Bapak Gembala sudah hampir 120.000 followers. Semua karena kemurahan Tuhan. Yang belum follow. Saudara pasti lebih senang diberkati dengan firman daripada follow yang joget-joget saja. Ya, mari saudara kita ramaikan sosial media dengan firman Tuhan. Bapak Gembala selalu aktif 1 hari 2 kali. Suheri Gultom 01. Saudara bisa memfollow-nya dan menjadi berkat bagi saudara. Hari ini kita diberkati The Chosen One di ibadah Mabah 2023. Saya mau nyambut mahasiswa baru. Mana? Lambaikan tanganmu mahasiswa baru. Mana mahasiswa baru? Ayo mahasiswa baru. Wow. Luar biasa, berikan aplaus bagi mahasiswa baru. Wow, bilang sama mahasiswa baru, welcome home. Jadikanlah gereja Tuhan ini jadi rumahmu. Anda bukan orang asing, apapun sukumu, apapun merek gereja di kampung atau orang tuamu. Tuhan Yesus tidak pandang merek gereja. Jadi saya senang di sini banyak mahasiswa. Hari Senin, Selasa nggak pernah tutup gereja. Inilah gereja yang ku tahu nggak pernah tutup. Datang Senin pasti terbuka, datang Selasa terbuka, Rabu selalu rame. Karena gereja Tuhan disukai anak-anak Tuhan. Amin. Saya rindu gereja Tuhan disukai. Saudara datang kemari ya, walaupun wifi-nya itu masih pakai password nggak dikasih. Datang aja. Kalau dikasih serame ini nanti error kita punya sistem gereja ya. Jadi ya bagi-bagi yang latihan dikasih ya. Saya berharap mahasiswa baru welcome. Datang. Jadikan gereja Tuhan ini rumah keduamu. Saya Bapak Gembala, ada Ibu Gembala, ada para pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan lain. Dan ada namanya Aiker, keluarga rohani, masuk aja. Kalau ada sakit, ada yang menolongmu. Engkau lagi susah, ada yang menghiburmu. Engkau lagi diputuskan cintamu, ada yang mengobati hatimu. Sehingga jadikan Aiker itu keluarga rohani. Di gereja ini ada banyak keluarga rohani untuk anak-anak mahasiswa dan siswa. Hari ini kita diberkati firman Tuhan dengan Yohanes 15 ayat 16. Mari sama-sama kita membacanya. 1 Yohanes 15 ayat 16. Kita baca dalam slide kita. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya padamu. Ayat ini jelas berkata adalah bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, ayat ini jelas Tuhan sampaikan kepada setiap kita hari ini. Tuhan yang memilih saya. Tuhan yang memilih hidupmu. Tuhan yang memilihmu, bukan kita yang memilih Tuhan. The chosen one. Engkau dipilih Tuhan. Dengan kasih karunia-Nya engkau dipilih Tuhan. Ada 7 miliar lebih penduduk dunia ini. Tapi engkau dipilih Tuhan. Paling ampun saya bisa rasakan di sini mungkin 400 mahasiswa. Tapi saya bisa bersyukur hari ini kau bisa dipilih Tuhan. Bahkan jumlah penduduk Indonesia yang kuliah menjadi mahasiswa itu nggak banyak. Nggak lebih 20%. Yang bisa kuliah nggak banyak. Banyak masih tamat SD, tamat SMP, tamat SMA.
Kalau hari ini engkau bisa kuliah, itu adalah kasih karunia Tuhan. Bersyukur engkau bisa kuliah. Di bidang apapun kuliahmu, jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Jangan katakan karena kalah aku masuk ke negeri. Tidak. Allah yang sudah merencanakan di mana engkau berada. Allah yang sudah menetapkan di mana engkau berada. Jadi jangan merasa karena aku kalah. Tidak. Sama Tuhan sama. Negeri atau swasta sama. Gak ada bedanya. Bahkan di pekerjaan pun sekarang gak dilihat background fakultasmu atau di mana kampusmu. Yang dilihat kualitasmu. Yang dilihat jejak rekam digitalmu. Sosial mediamu, hati-hati. Untuk interview sekarang 70% adalah jejak rekam digital. Karena ini era digital. Be careful my children. Jangan tuangkan di situ curhatan bodoh, sakit hati dan kecewa. Jangan tunjukkan lidahmu yang menjulur-julur begini. Kayak bodat. Jangan. Ketika interview kalah kau pasti. Yang mau masuk bodat katanya, mana mau diterima. Jangan. Jangan bodoh, don't stupid. Jejak rekam digitalmu itu dicek. 70% itu menentukan keberhasilan di era digital. Be careful. Hati-hati. Ya, saya mengasihimu, saya sampaikan ini karena ini saya tahu dari orang-orang yang dapat dipercaya di pemerintahan. Jejak rekam digitalmu sangat be careful. Saudara, ayat ini jelas dikatakan Tuhan yang memilih engkau dan aku. Berapa banyak yang percaya bahwa dia adalah orang yang dipilih Tuhan? Yakin dipilih Tuhan? Katakan Tuhan memilih saya. Sekali lagi lebih mantap, Tuhan memilih saya. Bilang sebelahnya, Tuhan tidak salah pilih samamu. Ya, karena ada juga orang melihat wajahnya, masa Tuhan pilih model begini. Hidung gak jelas, hidungnya masuk ke dalam, gak jelas, gigi gak jelas. Body gak jelas, Tuhan gak melihat bodimu. Tuhan gak melihat wajahmu yang bening. Gak ada hubungannya itu. Tuhan tidak melihat kekayaanmu. Tuhan tidak melihat berat badanmu. Tuhan gak melihat itu. Tapi Tuhan melihat hatimu. Dia memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Bukan karena kau kaya, bukan karena kau hebat, bukan karena engkau cantik. Makanya jangan pernah merasa sok cantik. Bilang sebelahnya, jangan sok cantik. Bilang sama dia, jijai. Di GBI Pelita ini bilang jijai. Artinya setingkat di atas jijik. Jangan ya. Kalau engkau lebih baik tubuhmu, rasamu bagus, tetap rendah hati. Saudara, saya mengajak kita hari ini belajar. Dari Lukas pasal yang ke-5 ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Oke, sama-sama kita baca semuanya. Are you ready? Oke, yes, I am ready. 1, 2, 3. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara, cerita kisah ini, poin pertama kita akan belajar. Tuhan mencari orang berdosa. Tuhan mencari orang yang terhilang.
Lukas 5 ayat yang ke-32 dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa semua mereka, supaya mereka bertobat. Saudara yang saya kasihi adik-adik, Roma 3 ayat 23 jelas berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaannya. Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut, tapi upah kasih karunia adalah hidup yang kekal. Tidak ada di ruangan ini yang tidak berdosa. Semua kita di ruangan ini orang yang sudah berdosa. Jadi jangan satupun di antara kita merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih rohani daripada orang lain, merasa lebih kudus, merasa lebih suci. Jangan. Semua kita ini orang berdosa. Bahkan ketika kita menjumpai orang yang berzina, orang yang dalam berdosa, narkoba atau berbohong, mencuri, jangan hakimi mereka. Karena Allah mencari orang berdosa. Allah mencari orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Kisah ini adalah cerita seorang Lewi. Seorang Lewi atau namanya ini Matius Lewi, pemungut cukai, sedang memungut cukai, artinya mengambil pajak dari transaksi jual tanah, mengambil pajak dari jual beli perdagangan, ada 5%, ada 10%, ada 20%, tergantung apa yang dijual. Lewi ini orang Yahudi, orang Israel. Tetapi dia bekerja untuk kerajaan Roma, pemerintahan Roma. Contohnya, ini kami sama-sama semuanya orang Yahudi. Tapi saya membelot kerja sama kerajaan Roma. Karena kerajaan Roma ngasih saya upah banyak. Sehingga saya ambil uang mereka lebih daripada, mungkin lebih daripada yang semestinya. Saya ambil pajak dari mereka 10%, 20%, 30%. Padahal mereka satu sukuku, Yahudi. Mereka ini semuanya benci sama aku. Termasuklah Sakeus. Di Alkitab ada namanya Sakeus pemungut cukai. Benci mereka ini karena mereka anggap saya ini pengkhianat. Mereka anggap saya ini adalah orang pemeras. Mereka anggap ini saya adalah orang yang rakus, orang yang tamak. Mereka ini gak suka sama saya. Bertahun-tahun saya gak cakapi mereka. Mata mereka pun sinis lihat saya. Bertahun-tahun mereka menjauh dari saya. Karena saya ini adalah orang yang menyakiti mereka. Turun-temurun mereka sampaikan, jangan berteman dengan itu, jangan berteman. Kalau orang-orang yang pemungut cukai pada waktu itu payah mereka berteman. Karena mereka berontak, mereka kerja kepada pemerintahan kerajaan Romawi. Dosa orang si Lewi ini, Matius Lewi ini sangat pendosa. Jijai mereka lihat saya. Mereka enggak sudi berteman dengan saya. Buang muka mereka. Karena saya ini mengkhianati mereka. Tapi dengar, saya yang pendosa ini, saya yang dibenci oleh sesama saya, oleh banyak orang mengucilkan saya. Yesus lewat. Ketika Yesus lewat, dia ketemu dengan Lewi, sedang transaksi memungut pajak. Langsung Yesus berkata, Lewi, tinggalkan tempat ini, ikutlah aku. Lihat, Tuhan memilih dia, tapi Tuhan juga akan melihat apa respon dia. Coba lihat di Lukas 5 ayat yang ke-27 dikatakan, ikutlah aku, ayat 28. Lukas 5 ayat 28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lukas 5 ayat 28. Jadi ketika Yesus mengajak Lewi, Lewi ikutlah aku. Maka dia langsung bergegas, dia berdiri. Dia tinggalkan semua dosanya. Dia tinggalkan semua hidup lamanya. Dia mengikut Yesus.
Yesus menyentuh hati Lewi dengan kasih. Yesus menyentuh hatinya dengan sayang. Dengan cinta agape, kasih agape. Semua orang membuang dia, tapi ada orang menyentuh dia. Ada pribadi yang menyentuh dia. Dan akhirnya dia meninggalkan dosanya. Gak tanggung-tanggung, diajak Tuhan Yesus masuk ke rumahnya. Pesta besar. Dia beri tempat di rumahnya Yesus memberitakan firman Tuhan. Banyak orang datang karena dia orang kaya. Saudara, tapi gak cukup hanya di situ. Dia sudah ambil keputusan tinggalkan semua dosanya. Dia diejek. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Orang yang tahu hukum-hukum Taurat. Ada 600 lebih hukum-hukum Taurat. Orang Farisi, orang yang begitu teliti dengan aturan-aturan agama. Tapi gak percaya Yesus, itu orang Farisi. Selalu apa yang dibuat Yesus ditentang mereka. Dia gak percaya, mereka gak percaya Yesus, orang-orang Farisi ini. Selalu berlawanan dengan Tuhan Yesus. Tapi lihat, diejek dia. Lihat Tuhan, lihat yang namanya Yesus mau makan sama pendosa. Mau datang ke rumah pendosa. Mau duduk ke rumah pendosa. Pesan pertama. Ketika engkau sadar dipilih Tuhan, apa responmu? Ketika Tuhan berkata kepadamu, tinggalkan dosa. Maukah engkau meninggalkan dosa? 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa dalam Tuhan Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Lewi, tinggalkan semua dosanya. Di tempat ini. Masih adakah di gadgetmu pornografi? Masih kau like-kah pornografi? Masihkah kau pacaran, pegangan tangan, ciuman, kiss, berdua-dua di mana-mana? Nggak peduli kau pakai salib Yesus pun sekalipun di sini, atau namamu pun nama-nama Alkitab Maria. Maria dan Daniel di kamar kos-kosan dua-dua. Setan tetap setan. Jangan karena namamu Daniel setan takut. Daniel sekarang banyak playboy. Daniel dulu yang betul-betul takut akan Tuhan. What is your response, my children? Apakah engkau berkata, iya aku dipilih, tapi dosa jalan terus. Ujian nyontek terus. Kuliah titip absen terus. Wisuda otaknya bodoh. Yang wisuda kerbo. Otak kerbo. Tidak ada isi otaknya karena ujian nyontek terus, nyontek terus, nyontek terus. Titip absen terus. Otaknya cinta terus. Lihat dosen pun gambar love, lihat dia. Dosennya pun dipacari. Cicai aku lihat itu. Kalau engkau sudah dipilih Tuhan, seperti Lewi ini, tinggalkan dosa. Ikut Tuhan, tidak boleh tanggung-tanggung. Jangan suam-suam kuku. Lebih baik dingin atau panas daripada kau suam-suam kuku. Dimuntahkan Tuhan. Kejijikan. Jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan, anakku. Kalau ikut Tuhan 100%. Discipleship of Jesus Christ. Benci dunia, cinta Bapa. Gak bisa kau berkata cinta Bapa, cinta dunia. Alkitab bilang siapa yang cinta Bapa, benci dunia. Apa itu dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saya sangat merindukan supaya setiap saudara radikal ikut Tuhan. Sungguh-sungguh jangan lagi kasih kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau engkau pacaran suka-suka pegangan tangan. Berapa waktu yang lalu memang ke gereja ini aku lihat dia. Aku di mobil dari pajak itu. Dua-dua mereka jalan-jalan gini-gini. Asisi juga ini. Sign for Jesus. Yang tangan.
Selama dengar khotbah pun tangan pacarnya pegangnya. Wah Tuhan, di gereja pun kau meraba-raba. Kalau di 21, aku masih ngerti, tapi itu pun jangan. Di gereja, masih gini-gini sama pacar kawannya. Cicaya aku lihat kau. Tuhan, udah gak ada lagi takut akan Tuhan. Di rumah Tuhan pun masih pegangan tangan. Apa kata Alkitab? Kalau tanganmu buat dosa, potong tangan. Kalau matamu buat dosa, congkel matamu. Mau dipotong Tuhan? Mau matamu dicongkel? Maksud Tuhan apa di ayat itu? Allah kita tegas kepada dosa. Dia mengasihi orang berdosa, tapi dia tegas kepada dosa. Dia mengasihi saya orang berdosa, tapi dia benci kepada dosa. Semestinya begitu anak Tuhan Yesus, benci dosa, tapi sayang sama orang berdosa. Maukah engkau sama dengan saya? Benci dosa? Beberapa di wajahmu kulihat sayang dosa. Sehingga engkau selalu pelihara sakit hatimu. Wah, sakit kali hatiku. Wah, satu waktu ku jambak dia. Siram air panas lah si lampot ini. PHP terus, semuanya dibawanya, dibonceng-boncengnya, semuanya anak LSCC itu. Ganti-gantian diboncengnya, semua dibonceng. Semua diajak makan. Terlalu ramah lah mulut si lampot ini. Saya mau katakan padamu, please. Kalau engkau sudah ikut Tuhan, jangan tanggung. Orang bilang apa? Sekali mandi apa? Basah. Sekali ikut Tuhan Yesus, kecebur. 100% for Jesus. Cebur langsung. Lihat, masa depanmu luar biasa. Masa depanmu diberkati Tuhan. Masa depanmu dibela Tuhan. Masa depanmu akan penuh harapan. Allah memilihmu. Allah mengasihimu. Sedosa apa engkau? Lihat di Alkitab. Mulai dari Abraham, pembohong. Abraham ini dulu idola kita juga. Semua orang bapak beriman kan Abraham. Tapi dia juga pendusta, gak mengakui istrinya Sarah. Mau kau punya pacar? Gak ngaku bahwa kau pacarnya. Dibawalah kau ke pesta. Ditanya tantenya, Mama Talu, Inang Udah, siapa itu? Siapa itu bro? Siapa itu? David, siapa ini yang kau bawa? Sempat dibilangnya sama tantenya, Mama Taulunya, Inang Udahnya, apa? Teman kampus. Iyalah teman kampus. Ah, ini pacarmu? Enggak kan? Masih kau mau percaya kayak gitu? Di depan Mama Taulunya bilang, enggak kan? Enggak pacarku kau. Mau kalau mau dia laki-laki kayak gitu? Itu apa? Gak mau ngakui. Lebih bagus kau cari cowok yang mukanya gak jelas. Kalau tanya orang, ini pacarmu? Yes. Kau mau menikah sama dia? Of course. Gentleman boy. Bertanggung jawab. Karena ada loh cowok gak mau ngaku sama orang lain. Di pesta-pesta, di acara-acara kampus, kau ini pacaran ya? Padahal mereka udah betul-betul udah 2 tahun lagi pacaran. Udah ada berapa kali ceng sekado. Udah ada berapa kali mereka kata I love you. Hah, udah berapa kali lah itu udah banjir lah mulut itu bilang I love you. Kekasihku, my lovely. Wah, kau lah ketika jumpa orang, kalian pacaran ya? Enggak. Jadi kalau dibilangnya sekali sama kau, I love you, ambil cabai, masukkan ke mulutnya. Cabai itu sama kau, aku cabai lah kau bilang. Mulutmu itu bilang I love you, panjangan mulutmu itu. Tapi di muka orang gak berani kau ngakui aku pacarmu. Apa maksudmu? PHP kau, kuputuskan kau sekarang, bilang. Ya, cari si Richard yang setia. Yang mau mengakui perbuatannya.
mau mengakui apa yang diucapkannya. Mau depan orang tua pun gak setuju, iya aku cinta sama dia. Itu masalah nomor 2. Tapi kan gak boleh kau gak ngaku bahwa kalian saling suka dan sayang. Tantangan ya dihadapi bersama. Tinggalkan dosa. Apapun dosa. Please, apapun dosamu tinggalkan. Contoh Lewi ini, ditinggalkannya semua dosanya. Dikuburnya semua dosanya. Dia melangkah mengikut Yesus. Dan dia gak tanggung-tanggung. Dia menjadi seorang Matius yang menulis kitab Matius. Yang kita baca itulah Matius Lewi. Dia mati martir di tahun 60-an sesudah Masehi. Dia menyerahkan hidupnya total sama Tuhan. Saya percaya barang siapa di antaramu yang menyerahkan hidupmu total sama Tuhan, aku percaya Tuhan yang akan memelihara hidupmu. Tapi kalau engkau hangat-hangat kuku, nanggung-nanggung, Wahyu bilang dimuntahkan. Tidak ada gunanya. Kalau engkau sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jaga pertemananmu. Jaga tubuhmu adalah bait suci. 1 Korintus 6 ayat 18. Tubuhmu rumah Tuhan. Tubuhmu tempat kediaman Roh Kudus. Jadi gereja itu bukan gedungnya nomor 1. Bukan merek organisasi. Dirimulah gereja. Dirikulah gereja. Jangan buat gereja Tuhan itu jadi najis. Jangan rumah Tuhan hatiku. Ingat, Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun, tinggal diam di hati kita. Di sini loh, Roh Kudus itu. Siapa Roh Kudus? Itulah Tuhan yang sekarang bekerja di hidup kita. Dialah yang kita kenal Allah Tritunggal, tapi dalam wujud yang di hati kita Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Jangan najiskan tubuhmu. Jangan serahkan tubuhmu kepada perzinahan, percabulan. Jangan serahkan matamu anak muda kepada hal-hal yang zina. Kepada gadget-gadgetmu. Jangan serahkan. Matius 5 ayat 28, jika engkau melihat wanita serta menginginkannya, berzina di hadapan Tuhan. Demikian juga kau wanita, kalau engkau melihat laki-laki, muncul nafsu syahwatmu, engkau berzina di hadapan Tuhan. Jaga matamu. Jaga telingamu. Saya mengajak total ikut Tuhan. Yakinlah kalau kau sepenuhnya ikut Tuhan, maka engkau akan dipelihara Tuhan. Saya melihat Lewi ini. Matius Lewi menulis kitab buku Matius. Orang mengejek dia tidak peduli. Ketika engkau ikut Tuhan, akan ada mengejekmu. Ketika engkau baca Alkitab, akan ada mengejekmu. Ketika engkau berdoa di kantin berdoa makan, akan ada mengejekmu. Tetaplah berdoa. Lipat tanganmu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena panjangnya, tapi kau menghormati Tuhan. Apa kata Alkitab? Siapa yang malu mengaku Yesus di depan banyak orang, Bapa pun malu mengakui engkau. Jangan malu mengakui imanmu. Tapi gak perlu sombong menunjukkan doamu harus digede pangsit. Lama-lama kau doa kuat-kuat lagi. Kau doakan lagi semua bangsa-bangsa. Pangsit itu pun akhirnya jadi dingin, gembung. Kalau aku sebelahmu kucubit kau. Cepatkan ini, bukan hanya bangsa-bangsa kelaparan, di sebelahmu pun kelaparan. Karena ada juga orang sok rohaninya seperti apa. Tapi gak perlu kau malu. Walaupun di sebelahmu itu non-Kristen. Lipat tangan dalam nama Tuhan Yesus. Saya jujur, saya pernah malu. Tapi sekarang tidak. Saya pernah memikirkan pendapat orang. Padahal agama sebelah, mereka sembahyang depanku gak malu. Betul? Betul. Dan kita menghormati. Karena mereka mau beribadah ke Tuhan mereka. Mereka juga begitu sama kita, perasaan kitanya itu. Justru beberapa orang, aku salut loh sama orang Kristen, makan aja berdoa. Memang itu hidup kita kan, anak Tuhan. Berdoalah apapun yang kau lakukan, makan, belajar. Tunjukkan iman Kristianimu. Saya mengajak supaya saudara, sadarilah. Lukas 19 ayat 10 di poin pertama. Sebab
Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan Yesus datang mencari dan menyelamatkan anak yang hilang, terhilang. Ada anak yang terhilang pulang, dipeluknya, dirangkulnya. Ada dirham yang terhilang, dirayakan orang-orang. Saudara, gak kebetulan kau ada di gereja, di Tuhan ini. Mungkin kau terhilang. Kehilangan komunitas, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Siapa dirimu, tunjukkan sama saya 5 teman dekatmu, itulah dirimu. Jadi gak semua perlu kau temani. Karena itu mempengaruhi hidupmu 70%. Hati-hati memilih pergaulan, apalagi merantau dari daerah. Di Medan ini banyak peredaran narkoba. Sumatera Utara tinggi. Jangan sampai kau menikah dengan pria narkoba. Berapa banyak yang ku tahu dia akhirnya gak tahu cowoknya rupanya orang narkoba. Bahkan HIV. AIDS. Ganteng kau lihat tapi AIDS. Tuhan sayang sama mereka. Tapi jangan karena engkau tidak mengenal dia. Sehingga kau serahkan seluruh hidupmu. Kalau dia AIDS, kalau menikah kau AIDS. Anakmu pun AIDS. Jangan hanya kau lihat wajahnya licin. Pakai mecin itu, pakai mecin. Nggak usah. Kau lihat, takut akan Tuhan. Kalau laki-laki takut akan Tuhan, tidak mungkin masuk ke narkoba. Karena dia jaga, takut akan Tuhan. Saya ajak saudara-saudara, mari datang ke Tuhan. Roma 5:8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib saat kita berdosa. Bukan saat baik-baik manusia. Saat manusia berdosa, dia mau rela mati untuk manusia yang berdosa. Yang kedua terakhir, responi panggilan Tuhan. Lukas 5:28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Wahyu 3 ayat 20. Mari sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Di pintu hatimu Tuhan mengetuk engkau hari ini. Tuhan tahu dosamu. Tuhan tahu cerita hidupmu. Tuhan tahu dosaku. Tuhan tahu cerita hidupku. Tapi kasih Tuhan menyentuh Lewi. Dan Lewi bertobat, tinggalkan dosanya, menjadi hamba Tuhan. Menjadi salah satu yang menulis daripada Alkitab bagian kitab, khususnya bagian kitab Matius. Dan dia mati martir, karena dia disentuh dengan kasih Tuhan. Hari ini Tuhan tidak menghakimimu. Apa kata Yesus kepada perempuan yang kedapatan berzina? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalaupun engkau sudah terlanjur melakukan hubungan seks, Jesus love you. Tuhan sayang samamu. Jangan teruskan hubungan seks itu. Kecuali setelah diberkati menikah. Atau mungkin engkau gak sampai ke situ. Biasa ajalah berdua-dua, ciuman atau pegangan tangan di kos-kosan. Jangan teruskan. Atau engkau terlanjur nonton di gadgetmu porno terus. Onani, masturbasi. Jangan teruskan. Nanti kau impotensi. Nanti kau sakit kelamin. Ingat, selalu ada akibat dosa. Pertahankan kesucianmu sampai pernikahan. Pertahankan kekudusan. Kayak mana Pak Pendeta kalau aku terlanjur? Tuhan mengasihimu. Akan ada pria yang menerimamu. Jangan jual dirimu jadi murahan kepada semua laki-laki. Digilir semua laki-laki hidupmu. Jangan. Kayak mana kalau sudah terlanjur? Tuhan mengasihimu. Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan sayang samamu. Jangan teruskan. Kalau hari kau ini masih sehat, jangan sampai nanti semua laki-laki gak sadar kau ada yang AIDS. Akhirnya kau mati AIDS. Aib lu masih di bangsa kita ini mati AIDS. Takut orang. Buah bibir. Karena makanya banyak orang yang dikuburkan AIDS itu diam-diam. Dikelabui sakit apa? Oh TBC, oh sakit ini. Padahal itu AIDS.
Karena tabu. Padahal itu udah banyak di bangsa kita. Nggak sedikit yang narkoba. Nggak sedikit yang homo. Homo juga rata-rata banyak jatuhnya. Larinya. Banyak yang kena penyakit AIDS. Hubungan seks bebas. AIDS. Penyakit kelamin. Tuhan sayang sama. Tata kehidupan. Belajar yang sungguh-sungguh. Jaga pergaulanmu. Akui dosamu. Maka Ia menyucikan engkau dari segala dosa dan kejahatan. Tapi kalau engkau sudah dengar khotbah ini, kau masih keras hati, tanggung resikonya. Kau tanggung resikonya. Bagianku sebagai hamba Allah, mengasihimu, menyampaikanmu. Dan tidak kebetulan kau ada di acara Maba El Asisiun, supaya kau berhenti dengan itu. Supaya kau menata ke depan dengan kudus. Menata hidupmu dengan benar. Menata hidupmu dengan bersama dengan Tuhan. Aku percaya semua kalian buka hatimu. Izinkan Tuhan Yesus masuk di hatimu. Makan bersama-sama artinya semua yang kau kerjakan ada Yesus. Itu maksudnya. Dia tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Di masa suka, duka ada Yesus bersamamu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.